Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 16 Juni 2020, dan pada hari ini saya ingin mengungsikan renungan buat kita pada hari ini yang bertajuk menjalani pola hidup yang baru. Ini terdapat dalam 2 Korintus 5:17. Kita masih dalam pembacaan kita yang lalu. Saya akan baca dalam ayat ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kata firman Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru, sesungguhnya saudara, adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi menjalani pola hidup yang baru juga adalah memang kehendak Allah di dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Namun persoalannya bagaimana? Yaitu kita harus hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, diantaranya yang dapat kita belajar yaitu daripada beberapa sejarah. Kalau kita lihat dalam Alkitab, terutamanya kepada sejarah umat Israel, bagaimana cara hidup umat ataupun bangsa Israel setelah umat Israel keluar daripada tanah Mesir dan memasuki tanah Kanaan, yang mana itu di tanah perjanjian. Bila umat Israel keluar daripada tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, sebenarnya mereka memulai kehidupan yang baru ataupun pola hidup yang baru. Mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama seperti yang mereka lakukan di Mesir, tetapi sekarang mereka menjalani pola hidup yang baru. Nah, saudaraku, saat bangsa Israel menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian, mereka mengawali dengan berkemah di satu tempat yang bernama Gilgal. Lalu hal pertama yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel adalah dengan menghapus celah Mesir dari bangsa Israel, yang mana semua umat Israel disunatkan, dan ini mengandung arti akan penyucian dan pengudusan kepada umat itu. Sebab itulah dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yosua 5 ayat yang ke-9 berkata, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudaraku, itulah yang terjadi kepada bangsa ataupun umat Israel, di mana mereka menjalani hidup atau pola hidup yang baru apabila mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan demikian juga kita, saudara, bila kita menjalani pola hidup yang baru, itu artinya yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjalani pola hidup yang baru, menjadi ciptaan baru, yaitu kita bertobat sepenuhnya, sesungguhnya sepenuhnya. Jangan berulang-ulang lagi perbuatan-perbuatan yang telah menghantui ataupun malah mengganggu hidup kita yang lama. Yang kedua, kita harus meninggalkan segala perkara lama yang tidak berkenan kepada Allah. Apapun perkara yang tidak berkenan kepada Allah, hal itulah yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita, karena dunia kejahatan, perbuatan-perbuatan semacam itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran. Dan yang seterusnya, yang keempat, kita harus mampu menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu. Seperti kalau kita lihat yang nyata dalam kitab Galatia 5:24 berkata di sana, saudara, barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dahulu kita hidup dalam keinginan, tapi bila kita menjadi milik Kristus, bila kita menjadi ciptaan baru, dan sekarang kita menjalani pola hidup yang baru,
kita harus mampu menyalipkan segala keinginan hawa nafsu dan keinginan daging. Jadi bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yaitu mari kita menjalani pola hidup kita yang baru secara rohani, yaitu dengan cara kita bertobat bersungguh-sungguh. Jadi dengan ini membuktikan kita ini adalah miliknya Kristus, miliknya Tuhan, dan kita adalah orang yang berhak menerima berkat daripada janji Allah. Kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 9, apa janji Allah di sana? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, saya dan saudara adalah orang yang berhak menerima berkat janji Allah. Maka itu hiduplah di dalam Kristus. Jadi yang terakhir, terima kasih karena kesetiaan saudara dalam mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan pada hari ini. Jadi dimanapun Anda berada pada hari ini, berdoa supaya Tuhan tetap memberkati kita, tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Berdoa supaya Tuhan melindungi kita bersama-sama. Maka itu dimanapun Anda berada, tetaplah senantiasa berjaga-jaga dan berdoa selalu kepada Tuhan. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan. Hiduplah tetap setia sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom dan puji Tuhan.